Ini lho. Ora lemu Penampakan Durjo ini lho. Cekel kecandak iki lho. Bangsa jadi-jadian iki lho. Bangsa jadi-jadian iki lho. Penampakan lor ki lor. Ki lor. Tak gecek. Kacuke lor. Mosok lor iki. Diarai lho. Tak gecek iki manusia jadi-jadian Durjo lor ki lho. Ki lho. Manusia jadi Mitos babi ngepet berasal dari Gunung Kawi dan minta tumbal anak yang paling disayangi. Babi ngepet menjadi sebuah mitos tersendiri di tanah air. Terakhir, hoaks babi ngepet di Depok, Jawa Barat menyita perhatian masyarakat. Walau pada akhirnya kasus babi ngepet ini diketahui adalah sebuah kebohongan yang dirancang oleh Adam Ibrahim, di mana video soal babi ngepet ini telah menjadi viral. Meskipun telah terungkap, kisah ini rupa-rupanya memperlihatkan fenomena yang menarik. Masyarakat era sekarang rupa-rupanya masih lekat dengan kepercayaan kisah-kisah mistis seperti babi ngepet. Dikutip dari Solo Post, dalam kepercayaan masyarakat Jawa, babi ngepet adalah makhluk gaib jelmaan manusia, seperti dipaparkan Suwardi Endraswara dalam bukunya Dunia Hantu Orang Jawa. Memang akrab dengan pelbagai jenis hantu. Babi ngepet hanyalah salah satu daripada sekian banyaknya. Guru Besar Pendidikan Bahasa Jawa pada Fakultas Bahasa dan Sastera FBS Universiti Negeri Yogyakarta UNY telah menggolongkan babi ngepet sebagai hantu binatang yang berbahaya bersama bulus putih, kutuk lamur dan sejenisnya lagi. Pemeliharaan hantu berwujud binatang itu, menurut Profesor Suwardi Endraswara, dimaksudkan untuk tujuan pesugihan. Orang yang memelihara babi ngepet akan menjadi kaya mendadak secara tiba-tiba. Asian Folklore Studies terbitan Asian Folklore Institute memaparkan tentang fenomena makhluk yang dikenali sebagai pesugihan ini. Ritual pesugihan babi ngepet ini berawal dari kepercayaan bahawa ada sejenis siluman babi yang boleh mengabulkan permintaan akan harta dan menjadi kaya raya secara tiba-tiba. Kepercayaan ini kononnya berasal dari Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Malang, Jawa Timur ini dikenali sebagai tempat untuk bertemu dengan sang siluman babi tersebut dan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum boleh menjadi seekor babi ngepet. Ritual pesugihan babi ngepet ini haruslah dilakukan oleh dua orang, biasanya pasangan suami isteri yang sudah kehilangan akal sihatnya serta imannya kepada Tuhan sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan wang dengan cara yang mudah. Dalam pelaksanaan ritual tersebut, sang suami yang biasanya menjadi babi dan sang isteri menjaga sebuah api lilin yang ditaruh di dalam baskom berair. Namun, kononnya ada juga segelintir wanita yang nekat yang mahu menjadi babinya. Bagi pelaku yang menjadi babi,
diharuskan untuk berkeliling ke rumah penduduk sekitar untuk mengambil wang mereka secara gaib. Konon-konon babi tersebut hanya dengan menggesel-geselkan badannya ke tiang serta tembok rumah korbannya. Keselamatan si pelaku pesugihan babi ngepet terletak pada api lilin yang dijaga oleh pelaku lainnya di rumah. Ketika api lilin tersebut bergoyang-goyang, maka pertanda si babi sedang dalam kesulitan dan si penjaga diharuskan mematikan api tersebut dan si babi langsung berubah wujud menjadi manusia normal seperti sedia kala. Tiga ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet. Sesuai dengan namanya, pesugihan babi ngepet adalah sebuah ritual di mana pelaku akan berubah menjadi seekor babi siluman. Pesugihan ini bertujuan untuk mencuri wang dan seluruh harta benda korban mereka. Berbeda dengan pesugihan lainnya, pesugihan babi ngepet ini pasti dilakukan minima oleh dua pelaku. Satu orang akan bertugas menjadi siluman babi dan satu orang lainnya haruslah menjaga lilin. Maka sudah pasti akan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri pada pesugihan babi ngepet ini. Berikut adalah 3 ciri-ciri yang boleh dikenal pasti. Yang pertama adalah gemar berjalan-jalan. Ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet yang pertama sama dengan ciri-ciri seorang pencuri atau maling. Pelaku pesugihan babi ngepet akan terlihat berlalu lalang di rumah sekitar mangsanya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bilakah waktu yang paling tepat untuk dia beraksi melakukan perbuatan pencurian tersebut. Jadi, tidak ada salahnya sekiranya kita berwaspada jika melihat seseorang yang mendadak suka berlalu lalang di sekitar rumah kita. Apalagi orang tersebut belum pernah terlihat sebelumnya sama sekali. Ciri yang kedua adalah memakan kotoran najis babi siluman. Setiap ritual pesugihan pastilah memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, tidak terkecuali ritual babi ngepet ini. Salah satu syarat ritual yang paling mencengangkan sekaligus menjijikkan adalah pelakunya haruslah memakan kotoran najis babi siluman tersebut. Ya, ciri-ciri orang pesugihan babi ngepet yakni harus memakan kotoran siluman babi tersebut. Tempat ritual dilakukan demi memperlancarkan ritual pesugihan babi ngepet tersebut. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet ini dapat dilihat dari kakinya. Seperti yang kita ketahui, babi ngepet merupakan pesugihan yang mempelajari bagaimana caranya menjadi seekor siluman babi. Tentu saja pasti ada perbezaan antara babi biasa dan siluman babi ngepet. Menurut kabar yang beredar, perbezaan yang paling mencolok terletak pada kakinya. Kaki depan babi ngepet berbentuk seperti tangan manusia, sedangkan kaki belakangnya berbentuk seperti kaki manusia yang normal.
Maka itu dia 3 ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan babi ngepet yang bisa mengubah bentuk manusianya menjadi bentuk siluman babi ngepet. Pasti perkara sedemikian akan menyebabkan siapa saja menjadi seram dan ketakutan. Bukankah begitu? Eleh saja Jojo cakap gitu. Saja nak bagi Semek takut. Semek tak takut pun. Sebab Semek ada tangkal. Tangkal Semek macam ni. Hai Semek, kenapa kamu berada dalam segmen aku ni? Ini kan segmen kelolaan aku. Mana kau boleh datang ke sini? Hai, potong sungguhlah kau ni Semek. Korban ritual. Kononnya, orang yang ingin membuat perjanjian haruslah menyerahkan tumbal atau korban. Biasanya yang dikorbankan iaitu anak yang paling disayangi. Setelah itu, si pelaku ritual harus juga memakan kotoran najis dari siluman babi tersebut agar bisa mengubah diri menjadi babi siluman ngepet. Selanjutnya, kuncen tempat pesugihan akan memberikan sebuah kain hitam kepada si pelaku setelah semua persyaratan pesugihan telah dapat dipenuhi oleh sang pelaku pesugihan babi ngepet.